Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 73. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya membesuk salah seorang ibu yang mengalami kelemahan tubuh. Ia susah beraktivitas, ia harus berada di kursi roda. Nah dia di dalam pembicaraan kami, ia bertanya, mengapa saya sudah melakukan hal yang baik, sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun, tetapi saya mengalami penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaan dari ibu ini juga menjadi pertanyaan sama bagi kita. Mengapa ada orang-orang yang hidupnya benar tetapi mengalami penderitaan? Yang lebih mengherankan, ada orang-orang yang jauh dari kebenaran, tidak mengenal Tuhan tetapi hidupnya mujur, sehat dan tampak bahagia. Kemudian kita bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Demikian yang dialami oleh pemazmur Asaf. Ia mengalami hal yang serupa. Pada ayat pertama, ia menyatakan keyakinannya kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita sebagai orang Kristen akan setuju dengan pernyataan ini, namun terkadang keyakinan dan realita yang terjadi itu berbeda. Asaf percaya bahwa Allah baik kepada mereka yang benar, tetapi apa yang dilihatnya itu berbeda. Ia melihat bahwa para pembual-pembual, orang-orang fasik, hidup dalam kemujuran. Mereka tidak sakit, mereka sehat, bahkan mereka gemuk tubuhnya. Hal ini membuat pemazmur cemburu. Mereka bukan hanya sehat, tidak kena tula, tetapi mereka juga sombong, suka menyindir dan berkata-kata yang jahat. Mereka dengan bangga membicarakan kejahatan mereka, dan bahkan mereka mencemooh Allah dan berkata di ayat 11, bagaimana Allah tahu hal itu adalah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi. Hal ini yang membuat pemazmur heran mengapa orang-orang fasik hidup dalam kemujuran, sedangkan dia sendiri hidup secara benar tetapi mengalami musibah. Ayat 13 dan 14 pemazmur berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Asaf tidak mengerti apa yang ia yakini dengan kenyataan yang ada itu berbeda. Saya merasa bukan hanya pemazmur, tetapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengalaman yang sama dengan Asaf. Kita tidak mengerti mengapa ada orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, tetapi hidup mereka mujur. Seperti ada kisah Ayub yang menunjukkan ia adalah orang yang saleh, ia orang yang jujur, takut akan Tuhan, tetapi harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukankah itu juga yang terjadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Ia harus menderita sampai di Kalvari. Dalam ketidakpahaman pemazmur melihat realita yang terjadi, pemazmur mengambil satu langkah yang tepat, yaitu mendekat kepada Tuhan. Di ayat 17-19, pemazmur berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ketika Asaf mendekat kepada Tuhan, ia menyadari dan terkejut apa yang terjadi kepada orang-orang fasik. Tuhan telah menyiapkan penghukuman bagi mereka yang jahat dan tidak mau bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam hati pikiran kita, kita tidak tahu jawabannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Langkah apa yang tepat? Yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan seperti pemazmur. Pemazmur 21 ayat 23 mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Bapak Ibu Saudara, Asaf menyamakan dirinya seperti hewan yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi langkah yang diambil oleh Asaf itu tepat, yaitu tetap dekat kepada Tuhan. Dan pemazmur melakukan menyatakan pengakuan iman yang luar biasa di ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, badan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya Asaf menyatakan bahwa sekalipun segala sesuatunya hilang, baik kesehatannya, hartanya, dan segala sesuatu yang ia miliki, tetaplah Allah yang ia miliki selama-lamanya. Pertanyaan bagi kita, apakah Allah adalah segala-galanya bagi kita? Di akhir Mazmur 73 ini, pemazmur mengatakan, tetapi aku
Aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, Saudara Asaf tahu bahwa tidak ada yang lebih baik daripada ia dekat kepada Allah di dalam ketidakmengertiannya. Apakah kita adalah orang yang suka dekat pada Allah? Ia tempat perlindungan kita, gunung batu perlindungan kita. Ia adalah jawaban dari segala ketidakmengertian kita. Tuhan kita bukan hanya tahu penderitaan kita, tetapi ia sendiri mengalami ketidakadilan dan penderitaan sampai di kayu salib, agar setiap kita yang percaya tidak binasa dan tidak selama-lamanya menderita di kekekalan. Marilah kita selalu mendekat kepadanya, sebab ialah jawaban dari segala yang kita inginkan dan butuhkan. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan berkati untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah di dalam segala ketidakmengertian kami Tuhan, kami belajar dari pemazmur Asaf untuk mendekat kepadamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya milik di dalam kehidupan kami. Biarpun segala sesuatu yang ada daripada kami hilang, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kristus telah menang selamanya, cengkraman dosa lepaslah, kini ku jadi